Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Dwi Anggraini, NPM 19160021, kelas PGSD 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bab 6 tentang Lampung masa Hindu-Buddha. Pertama, pendahuluan. Dari sumber Cina dapat diketahui bahwa kerajaan pertama yang terdapat di daerah Lampung adalah Kerajaan Tulbang. Kerajaan ini diperkirakan ada pada abad ke-7. Pada tahun 644 Masehi disebutkan nama Moloyo, nama negerinya. Di samping itu disebutkan nama Tulang Pohuang, Moloch, Kamboja, dan Champa. Peninggalan berupa istana sama sekali tidak dapat dijumpai karena bahan bangunan dibuat dari kayu beratap ijuk atau genteng yang tidak dapat bertahan dimakan waktu. Kemudian B, sistem kenegaraan dan pemerintahan. Dengan munculnya kerajaan Sriwijaya, maka nama Tulang Bawang tidak dijumpai lagi dalam kronik Cina. Kerajaan Sriwijaya yang timbul pada tahun 683 Masehi, sebagaimana diketahui dari prasasti kedudukan bukit di Palembang menguasai Nusantara bagian barat pada masa kejayaannya. Daerah Lampung merupakan batu loncatan kedua setelah Bangka dalam usaha menaklukkan Yang Bumi Jawa Tidak Bakti ka Sriwijaya. Jika diartikan Pulau Jawa tidak berbakti kepada Sriwijaya dalam Putri 2019. Bukti yang tertulis mengenai usaha Sriwijaya untuk menaklukkan kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti Kota Kapur, Bangka yang berangkat tahun 688 Masehi. Dengan ditemukannya prasasti Palas Pasema di Lampung Selatan, dekat Kalianda, bahwa daerah Lampung dijadikan basis untuk menguasai Pulau Jawa. Prasasti Palas Pasema ini telah berhasil dibaca dan diterjemahkan oleh Profesor Bukhari, arkeolog Indonesia pada tahun 1968. Prasasti ini memakai aksara Palawa dan berbahasa Sanskerta. Prasasti batu bertulis Palas Pasema yang berbentuk setengah bulat panjang dengan tinggi 64 cm, lebar 75 cm, dan tinggi 70 cm itu merupakan peninggalan kerajaan Sriwijaya yang ditulis dalam 13 baris dan berhuruf Palawa dengan bahasa Melayu kuno. Prasasti Palas Pasema ini terletak tidak jauh dari pantai. Berdasarkan geomorfologi Sumatera pada 1000 tahun yang lalu, tempat ini berada di tepi pantai. Di samping prasasti Palas Pasema yang terdapat di pantai timur bagian selatan Lampung, didapati pula prasasti Ulu Belu dari Kota Agung, Tanggamus. Meskipun demikian, terdapat pendapat lainnya yang menyatakan bahwa aksara berbentuk seperti dalam prasasti ini, aksara Ka Ganga merupakan aksara Sumatera yang juga digunakan sebagai aksara Batak, Rejang, dan Lampung, dan merupakan cikal bakal aksara Lampung pada manuskrip kulit atau dalung pada abjad berikutnya hingga sekarang. Kemudian situs Harakuning terletak karena keberadaan prasasti Hujung Langit yang terletak di Dusun Harakuning Jaya, Desa Hanakau, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat. Tinggalan budaya megalitik terdiri di bagian tenggara. Area situs tinggalan megalitik tersebut berupa batu datar arca megalitik dan batu bergores. Tinggalan lain yakni batu datar berbentuk batu monolit yang bagian atasnya berupa bidang datar. Temuan batu bergores terletak 50 meter di sebelah timur laut batu datar. Adapun tinggalan prasasti Hujung Langit dipahatkan pada sebongkah batu andesit, di mana bagian atas lebih kecil daripada bagian bawah. Sebagian batu prasasti bahwa terpendam di dalam tanah prasasti terdiri dari 18 baris
tulisan yang digoreskan pada permukaan batu yang menghadap ke utara. Kondisi tulisan sudah sangat aus. Sebagaimana diketahui bahwa kerajaan Sriwijaya berpusat di Bukit Seguntang, Mahameru. Di samping prasasti yang sudah ditemukan, itu terdapat informasi yang belum diteliti kebenarannya yang menyebut adanya batu tertulis di Kecamatan Pesisir Utara dan di atas Gunung Pesagi serta di Waitenung. Peninggalan Hindu di Lampung selain berbentuk batu atau prasasti, ada pula peninggalan berbentuk arca. Arca Lembu Nandi di Muara Waibatu, Luka Kampung Melayu, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat. Arca ular di Kampung Waibatang, area ini sangat besar sehingga bagian kepalanya mempunyai lebar sekitar 2 meter. Di wilayah Lampung, Pugung Raharjo ditemukan sebuah arca batu yang menggambarkan sosok Bodhisatwa Manjusri. Arca ini diduga berasal dari masa seni Majapahit abad 14 sampai 15 Masehi. Kemudian, ke-C, perkembangan seni budaya. Pada awal abad ke-1, Hindu yang masuk ke Indonesia memberi pengaruh pada kerajaan Sriwijaya dengan mewariskan kebudayaan Hindu di Lampung yang melibatkan pada kerajaan Majapahit. Bahkan sampai sekarang komunitas Hindu dan Buddha masih terasa di Lampung seperti upacara tradisional. Pada periode ini, kesenian merupakan bagian dari kehidupan beragama. Kesenian yang berkembang selalu dihubungkan dengan upacara-upacara keagamaan. Contoh dalam bidang seni rupa, misalnya seni arsitektur, mulai berkembang untuk rumah Lampung yang nantinya berkembang menjadi desain yang khas. Dalam bidang seni rupa lainnya, seperti seni pahat dan seni ukir, tidak ada sisa-sisa bahwa seni pahat dan seni ukir telah berkembang. Dalam bidang seni musik, terdapat nada dan irama bercorak Melayu dengan variasi nada India dari tangga nada minor. Kemudian yang ke-D, sistem religi dan kepercayaan. Pada periode ini, agama Hindu merupakan agama yang dianut oleh penduduk. Kemudian masuk pula pengaruh agama Buddha yang berkembang melalui kerajaan Sriwijaya. Ada peninggalan dari masa batu ditemukan, peninggalan dari masa Hindu. Yang pertama ada sebuah area dari batu, kedua ada sebuah tambah batu, ketiga ada makam kuno Ratu Belalau dan Kejala, 4 ada kursi-kursi batu yang menurut tradisi berasal dari masa Hindu, terdapat 5 terdapat 3 buah makam yang disebut oleh penduduk sebagai makam para panglima pasukan Majapahit, 6 arca ular dan arca kerbau. Sampai akhir periode ini, agama Hindu dan Buddha memegang peranan dalam kehidupan masyarakat. Agama Islam yang muncul sejak tahun 1292 di Sumatera, namun kehidupan masyarakat dalam menyebarkan agama Islam di daerah ini belum tampak jelas. Setelah abad ke-16, Islam merupakan agama yang dianut penduduk karena penguasanya telah menganut agama Islam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.